saya. Di sini ada gambaran sedikit mengenai materi, poin-poin materi yang akan saya dan teman-teman saya jelaskan. Di sini sejarah dari FDD, yaitu mengenai gagasan dari FDD yang diciptakan oleh Jeff DeLuca di Singapura pada akhir tahun 1997. Tujuan utamanya yaitu adalah untuk memberikan perangkat lunak yang nyata dan berfungsi berulang kali secara tepat waktu sesuai dengan prinsip di balik Agile Manifesto, dan hasil dari gagasannya yaitu suatu proses Feature Driven Development yang antara lain adalah: pertama, pengembangan model; kedua, membangun daftar fitur; ketiga, membangun rencana dengan fitur; keempat, mendesain dengan fitur; dan yang kelima adalah membangun dengan fitur. PDD adalah proses pembangunan perangkat lunak yang gesit menggunakan model iterasi pendek dan menggabungkan keunggulan utama dari pendekatan lincah populer lainnya. Bersama dengan praktik terbaik yang diakui industri lain, PDD juga diciptakan untuk mempermudah skala ke proyek dan tim yang jauh lebih besar. Fitur adalah fungsi yang bernilai client yang dapat diimplementasikan dalam 2 minggu atau kurang. Dengan mode PDD, tim pengembang diberikan informasi dan alat bantu yang cukup untuk menyelesaikan proyek. Pemimpin proyek dan manajer diberikan informasi berdasarkan waktu mengenai tim dan proyek yang sedang berjalan untuk menghindari risiko yang terjadi. Pelapor menjadi lebih mudah. Peranutan PDD: Project Management, Chief Architect, Development Manager, Domain Express, Class Owner, Chief Program. Jelaskan tentang proses yang pertama. Langkah pertama, kembangkan model keseluruhan. Langkah ini adalah tempat menulis garis besar untuk menentukan model domain masalah bisnis yang ingin diselesaikan oleh proyek pengembangan perangkat lunak. Tim bekerja erat dengan arsitek utama untuk menentukan ruang lingkup dan konteks sistem. Beberapa model domain harus digabungkan menjadi satu model keseluruhan sebagai garis besar untuk sistem. Langkah kedua, buat daftar fitur. Daftar fitur mirip dengan jaminan produk Scrum. Identifikasi fitur yang penting bagi klien. Fitur dinyatakan sebagai tindakan, hasil, dan objek. Misalnya, validasi nomor akun pengguna. Seharusnya tidak lebih dari 2 minggu untuk mengembangkan fitur yang diberikan. Jika suatu fitur akan membutuhkan waktu lebih dari 2 minggu untuk dibangun, itu harus dipecahkan menjadi fitur yang lebih kecil. Yang ketiga, paket berdasarkan fitur. Tentukan urutan pengembangan fitur dan daftar fitur Anda. Pertimbangkan potensi risiko, ketergantungan beban kerja tim dan individu, dan hambatan lain apapun yang dapat menghambat pengembangan fitur. Kemudian tetapkan set fitur untuk programmer yang paling mampu dan memiliki bandwidth untuk mengembangkannya dalam jangka waktu yang ditentukan. Yang keempat, desain berdasarkan fitur. Programmer utama menentukan fitur mana yang akan dirancang dan dibangun dalam iterasi 2 minggu. Orang yang ini juga menentukan prioritas fitur dan menentukan siapa yang akan terlibat dalam tim fitur. Tinjauan desain harus diselesaikan oleh seluruh tim sebelum bergerak maju. Yang kelima, membangun berdasarkan fitur. Pada langkah ini, semua item diperlukan untuk mendukung desain fitur diimplementasikan, antarmuka pengguna dirancang, dan prototipe fitur dibangun dengan diuji. Jika fitur lulus tes dan setujui, versi yang sudah diselesaikan dapat ditambahkan ke bangunan utama dan tersedia untuk pelanggan. Lanjut pelaporan. FDD menekankan kemampuan untuk memberikan informasi kemajuan yang akurat, bermakna, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan di dalam dan di luar proyek. Terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah menjelaskan dan memaparkan materi. Di sini saya hanya akan membacakan sebuah ringkasan dari materi yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama adalah FDD menggabungkan banyak praktik terbaik dari model tangkas lainnya. Yang kedua, FDD pada awalnya diciptakan untuk dan lebih diarahkan pada tim proyek yang besar. Dan yang ketiga, FDD kurang fokus pada desain awal dan dengan cepat mencapai titik di mana tim dapat memberikan fungsionalitas baru ke fitur proyek berdasarkan fitur. Cukup sekian materi yang dapat kami jelaskan dan presentasikan. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.